Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 4 yaitu novel. Kata novel berasal dari bahasa Italia, novella, berarti sebuah berita atau sebuah kisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Unsur intrinsik novel. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Dilihat dari perannya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang disukai pembaca karena sifat-sifatnya. Biasanya hero, baik, penyelamat. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disukai oleh pembaca karena sifat-sifatnya. Biasanya tokoh jahat, pengecut. Sedangkan tokoh tritagonis merupakan tokoh yang memiliki karakter penengah. Tokoh pembantu atau penengah dalam cerita baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Penokohan. Penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. 2 cara menampilkan tokoh, yaitu 1. Cara analitik, 2. Cara dramatik. Cara analitik. Perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Sedangkan cara dramatik, perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh lain dalam fiksi. Unsur intrinsik novel yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Alur atau plot memiliki sejumlah kaidah, yaitu pertama, plausibility atau kemasuk akalan. Yang kedua, surprise atau kejutan. Yang ketiga, suspense atau misteri. Dan yang keempat adalah unity atau keutuhan. Kemasuk akalan dalam alur sangat erat kaitannya dengan jalan cerita yang dapat diterima oleh cara berpikir pembaca. Kejutan dalam alur merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh dengan penuh ketidakpastian. Kejutan ini mampu menyentuh perasaan dan pikiran sehingga pembaca tergelitik, terdorong, termotivasi untuk terus membaca. Kejutan dalam alur menampilkan peristiwa-peristiwa yang bertentangan atau tiba-tiba karena tidak terduga. Fungsinya untuk memperlambat atau mempercepat klimaks cerita. Keutuhan dalam alur sangat erat kaitannya dengan ciri peristiwa, yaitu fungsional, kaitan, dan acuan yang mengandung konflik. Unsur intrinsik novel yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar seringkali dibedakan menjadi 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berkaitan dengan kondisi geografis. Acuannya dapat berupa pusat keramaian, pusat perbelanjaan, pusat olahraga, pusat pedesaan, pusat perkotaan, sekolah, rumah, dan lain-lain.
Latar waktu berkaitan dengan kondisi abad, dasawarsa, tahun, bulan, hari, jam, zaman, maupun historis. Latar sosial berkaitan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang digambarkan dalam cerita. Acuannya dapat berupa lapisan dalam masyarakat, budaya masyarakat, seni pada masa tertentu, cara berpikir masyarakat pada masa tertentu, kehidupan beragama, dan sebagainya. Unsur intrinsik novel yang keempat yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang pengarang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Sudut pandang dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Cerita yang penyampaiannya dilakukan oleh seorang tokoh aku atau saya secara langsung atau yang ada dalam cerita tersebut disebut sudut pandang orang pertama. Sedangkan pada sudut pandang orang ketiga, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia di dalam cerita. Unsur intrinsik novel yang terakhir adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Pada umumnya, pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana ia memandangnya. Anak-anakku sekalian, Ibu cukupkan materi untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.